Sulastri tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah sedemikian drastis. Saat ia memutuskan menjadi TKW, tujuan utamanya sederhana, menabung uang demi membangun rumah kecil di desanya. Namun, jauh di dalam hati, ada perasaan tak terjelaskan yang selalu menghantui setiap langkahnya. Ia sering bermimpi tentang seorang wanita berselendang putih yang berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. "Laku tirakatmu belum selesai, nak," suara itu terdengar menggema, membuatnya terbangun dengan keringat dingin di malam-malamnya yang sunyi. Di rumah majikannya di Riyadh, Sulastri bekerja tanpa celah. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam namun cekatan. Namun, ada hal yang membuatnya berbeda dari pembantu lainnya. Ia selalu membawa kain kecil berisi bunga melati kering, yang diletakkan di sudut kamar tidurnya. "Ini hanya pengingat dari rumah," jawabnya singkat setiap kali ditanya. Tak ada yang tahu bahwa bunga itu adalah bagian dari warisan leluhurnya, sesuatu yang lebih dari sekadar benda nostalgia. Hari itu, suasana rumah terasa mencekam. Khaled, putra sulung majikannya, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, bibirnya membiru, dan matanya memandang kosong. Dokter yang dipanggil ke rumah hanya bisa menggeleng. "Ini bukan penyakit fisik," ujar salah satu dokter dengan nada frustasi. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi, tetapi Sulastri merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sekitar Khaled terasa berat, hampir seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengintai di sana. Di malam pertama Khaled sakit, Sulastri terbangun oleh suara tangis lirih. Ia mengikuti suara itu, yang ternyata berasal dari kamar Khaled. Saat membuka pintu, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Di sudut kamar, bayangan hitam berdiri, melayang tak bergerak. "Astagfirullah," serunya dalam hati, sambil melafalkan doa-doa yang diajarkan neneknya. Bayangan itu perlahan memudar, tetapi meninggalkan hawa dingin yang menempel di kulitnya. Esok harinya, Sulastri memberanikan diri berbicara kepada majikannya. "Saya tahu ini terdengar aneh, tapi saya bisa mencoba membantu Khaled," katanya dengan suara bergetar. Majikannya memandangnya dengan tatapan penuh kebingungan, namun desperation membuat mereka setuju. Sulastri segera memulai persiapannya. Ia meminta segelas air, lilin putih, dan beberapa kelopak melati segar yang ia simpan dalam tas kecilnya sejak berangkat dari Indonesia. Malam itu, ia memulai ritualnya. Di bawah cahaya lilin, Sulastri melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang ia pelajari dari neneknya. Suaranya pelan, tetapi setiap kata terasa seperti menggema di seluruh ruangan. Ia menutup matanya, mencoba menyentuh energi yang mengelilingi Khaled. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang dingin dan tajam seperti jarum menusuk tangannya. Dalam pandangannya yang terpejam, ia melihat bayangan hitam tadi, lebih besar dan lebih jelas. "Ini bukan hanya penyakit, ini kiriman," pikirnya dengan ngeri. Saat lilin yang ia nyalakan hampir padam, Khaled mulai merintih. Suaranya rendah, seperti bukan milik anak kecil. "Pergi, ini bukan tempatmu," gumamnya dengan nada yang membuat bulu kuduk meremang. Sulastri menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang hampir menguasai dirinya. Ia mengingat pesan neneknya, "Jangan biarkan rasa takut mendekatimu, nak. Energi mereka tumbuh dari kelemahanmu." Dengan segenap keberanian, ia memercikkan air yang telah didoakan ke tubuh Khaled. Anak itu langsung tersentak, tubuhnya melompat seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika ritual selesai, Khaled tertidur pulas untuk pertama kalinya dalam seminggu. Namun, Sulastri tahu ini belum berakhir. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang akan datang, sesuatu yang menuntutnya untuk menggunakan ilmu yang telah lama ia tinggalkan. Di sudut hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini takdir yang harus ia jalani, ataukah sebuah kutukan yang tak bisa ia hindari. Malam itu, Sulastri kembali ke kamarnya dengan pikiran berkecamuk. Di balik pintu yang tertutup, ia berlutut, menatap bunga melati yang mulai layu. "Apa yang kau inginkan dariku?" bisiknya pada keheningan, seolah berbicara pada kekuatan tak kasat mata yang telah mengikutinya sejak ia meninggalkan tanah Jawa. Jawabannya tak pernah datang, tetapi malam itu, ia tahu satu hal pasti, perjalanan ini baru saja dimulai. Malam itu, Sulastri terbangun lagi, kali ini bukan karena mimpi, tetapi oleh suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Matanya melirik jam dinding, tepat pukul 3 dini hari. Ia mendekati pintu dengan langkah ragu. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Namun, udara dingin yang menusuk kulit membuat bulu kuduknya berdiri.
Ia mendengar bisikan samar di kejauhan, nyaris seperti suara doa yang terputus-putus. Apa ini pertanda? Pikirnya sambil mengintip ke lorong gelap. Keesokan harinya, Khaled tampak lebih segar, meski wajahnya masih menyiratkan bekas trauma. Majikan Sulastri tak henti-hentinya memuji dirinya. Kau telah menyelamatkan nyawa anakku. Aku berutang segalanya padamu, kata wanita itu sambil mencium tangannya dengan haru. Namun, di balik senyuman Sulastri, pikirannya penuh tanda tanya. Bayangan hitam yang ia hadapi malam sebelumnya masih membekas. Ia tahu, ini bukan sekadar tentang Khaled, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintainya. Di malam berikutnya, ritual yang ia lakukan di kamar Khaled mulai menyebar. Para tetangga majikannya mulai datang ke rumah, membawa cerita tentang penyakit aneh yang menimpa anggota keluarga mereka. Sulastri menolak dengan halus, mengaku bahwa ia bukan tabib. Namun, seorang pria tua dengan jubah putih memaksanya untuk mendengarkan kisahnya. Putriku telah terkena sesuatu. Dokter tak mampu menjelaskan, dan hanya kau yang bisa membantu, ujarnya dengan nada mendesak. Dengan berat hati, Sulastri setuju. Ia meminta air, bunga mawar putih, dan seutas benang yang akan digunakan dalam ritual. Saat malam tiba, ia memulai proses yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, sesuatu terasa berbeda. Udara terasa berat, dan cahaya lilin tampak meredup lebih cepat dari biasanya. Ketika ia mulai melafalkan doa, terdengar suara tawa yang pelan namun menyeramkan. Sulastri menghentikan bacaan mantranya, matanya mencari sumber suara, tetapi tak ada apapun di sekitarnya. Ritual itu akhirnya selesai, dan putri pria itu pulih keesokan paginya. Namun, Sulastri merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia mulai mengalami kilasan-kilasan masa lalu, kenangan tentang pohon tua di desanya, tempat ia melakukan tirakat sebelum berangkat ke Arab. Dalam penglihatannya, pohon itu tampak lebih besar, dikelilingi oleh kabut tebal, dan suara wanita berselendang putih kembali terdengar. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tertutup, bisiknya dengan nada memperingatkan. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Orang-orang datang silih berganti, meminta bantuan Sulastri untuk menyembuhkan penyakit yang mustahil disembuhkan. Beberapa di antara mereka membawa cerita tentang suara-suara aneh, mimpi buruk, dan bayangan gelap yang menghantui keluarga mereka. Sulastri mulai merasa tubuhnya melemah. Setiap kali ia melakukan ritual, ia seperti kehilangan sebagian energinya. Ia teringat pesan neneknya, ilmu ini bukan untuk permainan. Jika kau gunakan tanpa batas, kau akan membayar mahal. Pada suatu malam, saat ia bersiap untuk tidur, sebuah kilatan cahaya muncul di kamarnya. Kilatan itu membentuk sosok wanita berselendang putih, sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Kau melangkah terlalu jauh, Sulastri. Suara itu bergema, mengguncang seluruh ruangan. Apa yang kau lakukan di sini bukan sekadar membantu. Kau telah mengganggu keseimbangan. Sulastri jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Aku hanya ingin membantu, bisiknya lirih, tetapi sosok itu menghilang sebelum ia bisa berkata lebih jauh. Setelah kejadian itu, Sulastri tahu bahwa ia tak bisa lagi terus seperti ini. Namun, satu pertanyaan besar menghantui pikirannya, apa sebenarnya yang telah ia buka? Dan bagaimana ia bisa menutup pintu yang kini mulai menghubungkan dunianya dengan sesuatu yang jauh lebih gelap? Di tengah semua kekacauan itu, ia menyadari satu hal, untuk menyelesaikan ini, ia harus kembali ke akar leluhurnya, ke tanah Jawa, dan ke pohon tua yang menyimpan rahasia kekuatannya. Sulastri mengemasi beberapa barang di kamarnya dengan tangan gemetar. Bunga melati kering, lilin putih, dan kain berisi abu dari ritual terakhir ia masukkan ke dalam tas kecilnya. Pikirannya terus berputar, mencoba memahami peringatan dari sosok berselendang putih yang muncul tadi malam. Keseimbangan telah terganggu, kata-kata itu bergema di benaknya. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi ketakutan menahannya. Bagaimana jika kekuatan yang telah ia buka tidak bisa dihentikan? Saat fajar menyingsing, majikannya mengetuk pintu kamar dengan tergesa-gesa. Sulastri, tolong bantu kami lagi. Tetangga kami membawa seorang anak yang hampir sekarat. Hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Suara itu terdengar mendesak, penuh rasa panik. Sulastri membuka pintu dan melihat seorang wanita membawa anak kecil dengan tubuh kurus dan mata yang dalam, seperti boneka hidup tanpa jiwa. Wanita itu menangis histeris, memohon kepada Sulastri dengan lutut bersimpuh di lantai. Sulastri ragu, tubuhnya sudah lemah dari ritual sebelumnya, dan perasaan ganjil terus menghantuinya. Tetapi,
Suara tangisan itu memukul hatinya. "Baiklah, bawa dia ke dalam," katanya pelan. Di kamar, ia menyiapkan ritual dengan sisa tenaga yang ada. Lilin dinyalakan, doa dilafalkan, dan kelopak bunga melati disebar. Namun, saat ia mulai melafalkan mantra, hawa di ruangan berubah drastis. Angin dingin berembus, dan api lilin bergetar liar, seperti akan padam. Tiba-tiba, anak itu berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Jeritannya melengking, membuat ruangan terasa bergetar. Mata anak itu berubah hitam pekat, dan ia menatap Sulastri dengan tatapan yang menusuk. "Kau sudah terlalu jauh, perempuan Jawa. Kau tak punya hak mencampuri urusan kami." Suara itu bergema dalam bahasa yang tak pernah Sulastri dengar sebelumnya. Ia merasa lumpuh, tubuhnya tak bisa bergerak. Dalam detik-detik yang terasa abadi, Sulastri mengingat pesan neneknya, "Jika kau merasa dikuasai, panggil mereka yang melindungimu. Kekuatannya akan datang dari akar leluhurmu." Dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia mengucapkan mantra khusus yang diajarkan neneknya. Saat kata terakhir keluar dari mulutnya, api lilin meledak menjadi cahaya terang, menerangi ruangan dengan kilatan putih yang menyilaukan. Anak itu tiba-tiba terkulai, jatuh ke lantai dalam keadaan pingsan. Ketika semuanya selesai, Sulastri terduduk lemah, hampir tak mampu bernapas. Wanita yang membawa anak itu menangis dan memeluknya, tetapi Sulastri hanya menatap kosong. Di sudut kamar, ia melihat bayangan hitam melayang keluar melalui dinding, seolah-olah tak terikat lagi oleh tubuh anak itu. "Ini bukan akhir," gumam Sulastri dalam hati. Ia tahu, entitas itu akan kembali, lebih kuat dan lebih marah. Di malam yang sama, saat rumah sudah sunyi, Sulastri mencoba tidur, tetapi pandangannya terganggu oleh bayangan samar di langit-langit. Sosok wanita berselendang putih muncul lagi, kali ini lebih nyata dari sebelumnya. "Kau telah melanggar batas, Sulastri," katanya dengan nada dingin. "Kembalilah ke tanahmu, atau kau akan menjadi pintu bagi kekuatan yang tak bisa kau kendalikan." Suaranya terdengar seperti perintah, tetapi ada nada iba di dalamnya. Sulastri terbangun dengan napas terengah-engah. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Segala yang ia lakukan di tanah asing ini telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Tidak ada pilihan lain, ia harus kembali ke Jawa, ke pohon tua itu, dan menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Namun, di balik tekadnya, bayangan akan apa yang menantinya di sana terus membayangi pikirannya. Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi apa yang sedang menunggunya? Ataukah ia hanya akan menjadi korban berikutnya dalam permainan yang jauh melampaui kemampuannya? Perjalanan pulang ke Jawa bukanlah sesuatu yang mudah. Sulastri berdiri di depan pintu bandara, menatap langit malam timur tengah yang terasa seperti peringatan terakhir. Dalam tas kecilnya, semua barang ritual yang ia bawa terasa berat, seolah menyimpan beban dari dosa yang belum ia pahami sepenuhnya. Suara-suara bisikan mulai terdengar lebih jelas, bahkan di tengah keramaian. Namun, ia tahu, tidak ada waktu untuk mundur. Hanya di tanah kelahirannya ia bisa mencari jawaban dari kekacauan yang telah ia buka. Saat ia tiba di desanya, suasana terasa berbeda. Pohon tua yang pernah menjadi tempatnya bertirakat kini tampak lebih besar dan lebih gelap. Dedaunannya bergerak perlahan meski angin tak berhembus. Di bawah pohon itu, tanahnya lembab dan dingin, seperti menyimpan rahasia kelam. Ia ingat masa kecilnya, saat neneknya membawa dia ke sini, mengajarkan mantra dan doa yang telah menjadi bagian hidupnya. Namun, kali ini, pohon itu seperti makhluk hidup yang mengawasinya, menanti sesuatu. Malam pertama di rumahnya, Sulastri mencoba tidur, tetapi mimpi buruk menghantamnya. Ia melihat dirinya berjalan ke arah pohon tua, tetapi setiap langkah membuat tubuhnya semakin berat. Dari balik bayang-bayang pohon, sosok hitam raksasa dengan mata merah menyala muncul. "Kau telah membuka pintu kami, Sulastri. Dan kau harus membayar dengan nyawamu." Suara itu bergema dengan nada rendah dan menghancurkan, membuat tubuhnya bergetar dalam tidurnya. Ia terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang. Keesokan harinya, ia mengunjungi seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Dukun itu memandangnya dengan tatapan tajam begitu Sulastri masuk. "Kau telah membawa sesuatu dari tempat jauh, sesuatu yang tidak seharusnya berada di sini," kata dukun itu tanpa basa-basi. Sulastri menceritakan semuanya, tentang ritual, bayangan hitam, dan sosok berselendang putih. Sang dukun mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kunci untuk menutup pintu itu ada di pohon tua.
Tetapi, kau harus siap menghadapi apa yang menantimu di sana. Ini bukan sekadar ritual biasa. Malam itu, Sulastri kembali ke pohon tua dengan peralatan ritual yang lengkap. Cahaya bulan redup, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia mulai menyalakan lilin dan menyebarkan bunga melati, suara-suara dari dalam pohon mulai terdengar. Bisikan, tawa kecil, dan jeritan samar bercampur menjadi satu. Namun, ia terus melafalkan mantra, mencoba mengabaikan ketakutan yang merayap di tubuhnya. Tiba-tiba, angin kencang datang dari arah pohon, memadamkan semua lilin sekaligus. Dari dalam kegelapan, sosok bayangan hitam muncul, kali ini lebih besar dari yang pernah ia lihat. Kau pikir kau bisa menutup pintu yang telah kau buka? Sosok itu berkata, dengan suara yang membuat tanah bergetar. Tubuh Sulastri terpaku di tempatnya, tetapi ia tahu ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia melanjutkan mantranya dengan suara gemetar, memercikkan air dari mangkuk kecil yang ia bawa ke arah sosok itu. Bayangan itu melolong, tetapi tidak mundur. Sebaliknya, ia bergerak mendekat, mengancam untuk menelan Sulastri sepenuhnya. Di tengah ketegangan itu, sosok berselendang putih tiba-tiba muncul di belakang Sulastri. Kau telah membuka pintu, tetapi aku akan membantumu menutupnya, katanya dengan suara lembut namun tegas. Dengan satu gerakan tangannya, cahaya terang muncul dari tanah di bawah pohon, menyinari sosok bayangan hitam itu. Bayangan itu melolong dengan keras, lalu perlahan menghilang ke dalam tanah, seolah-olah disedot oleh cahaya. Ketika semuanya selesai, Sulastri terduduk di tanah, napasnya tersengal. Pohon tua itu kini terlihat normal kembali, tidak ada lagi aura gelap yang menyelimutinya. Sosok berselendang putih memandangnya untuk terakhir kali, lalu berkata, keseimbangan telah pulih, tetapi ingatlah, ini adalah peringatan. Jangan pernah bermain-main dengan pintu antara dunia. Sosok itu menghilang, meninggalkan Sulastri dalam keheningan malam, dengan satu pelajaran yang tertanam dalam, ada batas yang tak boleh dilanggar, bahkan oleh mereka yang diberkahi ilmu leluhur. Malam setelah ritual itu, Sulastri merasa ada yang hilang. Meskipun bayangan hitam telah menghilang, dan pohon tua kini tampak tenang, ada sesuatu yang menempel di dalam dirinya, sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Ia merasakan kehadiran yang tidak tampak, seperti langkah kaki yang mengikutinya, meskipun ia sendirian. Setiap kali ia berpaling, tidak ada siapa-siapa, hanya angin yang berdesir, namun rasa itu semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi setiap gerakannya. Keheningan itu terus menguasai desanya, tapi Sulastri tidak bisa merasa tenang. Setiap malam, mimpinya semakin aneh. Ia melihat bayangan dirinya sendiri, berjalan di tengah hutan gelap, dikelilingi sosok-sosok tanpa wajah. Di antara mereka, ada satu yang tampak familiar, seorang wanita berselendang putih, yang selalu muncul dengan senyuman penuh misteri. Kau tidak akan pernah bisa benar-benar bebas dari kami, bisik suara itu, serak dan dingin, sebelum semuanya kembali gelap. Sulastri mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ketika ia melangkah keluar, tanah di bawah kakinya terasa lebih rapuh, seperti menahan beban yang berat. Kulitnya mulai memudar, dan matanya kehilangan semangat yang dulu ia miliki. Rasa lelah yang mendalam menyelubungi dirinya. Meskipun ia berusaha berdoa dan melakukan berbagai ritual untuk membersihkan dirinya, rasa itu tidak kunjung hilang. Setiap kali ia melihat bayangan di cermin, ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang lebih gelap dan lebih asing. Pada suatu malam yang hening, saat ia berjalan menuju pohon tua untuk berdoa, ia menemukan sesuatu yang menakutkan. Di akar pohon, terdapat ukiran aneh, seperti tulisan dalam bahasa yang tidak pernah ia kenali. Ketika ia menyentuhnya, tanah di sekitar akar pohon bergetar, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kedalaman tanah. Sesuatu di bawah sana, sesuatu yang sudah lama terkubur, mulai terbangun. Suara itu bukan hanya bisikan, tetapi teriakan-teriakan yang memanggil namanya, memanggil nama orang-orang yang pernah ia temui. Sulastri, kau harus datang ke sini, suara itu bergema lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seruan dari dalam tanah yang dalam. Ketakutan mulai menghimpit dadanya. Apa yang sudah ia bangunkan? Apa yang telah ia buat dengan membuka ritual yang terlalu jauh? Tubuhnya mulai gemetar, dan ia mundur perlahan, namun sesuatu yang gelap bergerak cepat menuju ke arahnya. Sebelum ia bisa berlari, bayangan itu telah menyelimutinya, membuat tubuhnya terjatuh di tanah yang bergetar. Pada saat itu, suara seorang lelaki tua terdengar di telinganya.
Kau tidak bisa melarikan diri dari keputusan yang telah kau buat, Sulastri, kata suara itu, tegas dan penuh pengetahuan. Ketika ia membuka matanya, ia melihat dukun tua yang dulu memberinya peringatan, berdiri di sampingnya. Ini adalah ujianmu. Jika kau tidak menyelesaikan tugasmu, kekuatan ini akan membawamu ke tempat yang lebih gelap. Dukun itu mengulurkan tangan, menarik Sulastri ke dalam pelukannya, dan dalam sekejap, mereka melesat ke dalam kegelapan. Mereka tiba di sebuah tempat yang asing, sebuah ruang kosong yang dipenuhi cahaya redup. Di sana, terdapat sebuah altar besar dengan ukiran-ukiran aneh yang memancar dari dindingnya. Inilah pusat dari segala yang kau bangunkan, kata dukun itu. Tempat ini adalah pertemuan antara dunia manusia dan kekuatan yang lebih tua dari waktu. Jika kau ingin bebas, kau harus menutup pintu yang telah terbuka, sebelum semuanya terlambat. Sulastri menatap altar itu dengan napas tertahan. Ia tahu ini adalah langkah terakhirnya, satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Namun, semakin ia mendekati altar, semakin terasa beban yang menekan dadanya. Ia merasakan, semakin dekat ia dengan pintu yang harus ditutup, semakin besar pengorbanan yang harus ia bayar. Apakah ia akan mampu menanggungnya? Atau justru ia akan menjadi bagian dari dunia yang lebih gelap, tempat di mana tidak ada jalan keluar. Sulastri berdiri di depan altar besar dengan napas tertahan. Cahaya lilin yang berkedip-kedip menciptakan bayangan mengerikan di sekelilingnya, seolah-olah setiap sudut ruangan dipenuhi oleh energi gelap yang mengancam. Dukun tua di sampingnya terus memandang altar itu dengan wajah penuh kekhawatiran. Ingat, Sulastri, jalan yang akan kau tempuh bukanlah tanpa harga. Setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi tidak hanya dirimu, tapi juga orang-orang yang kau cintai, kata dukun itu dengan suara berat, menambah ketegangan yang sudah merayapi seluruh tubuh Sulastri. Sulastri menatap altar itu dengan rasa takut yang semakin mendalam. Ukiran-ukiran aneh di dinding sekitar altar tampak bergerak perlahan, seakan berusaha mengungkap rahasia yang tersembunyi jauh di dalamnya. Di atas altar, terdapat sebuah batu hitam yang bersinar samar, dikelilingi lingkaran mantra yang tampaknya sudah ada sejak zaman dahulu. Seolah-olah batu itu adalah sumber dari semua yang terjadi, kunci untuk membuka atau menutup pintu yang telah ia buka. Namun, semakin dekat ia dengan batu itu, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat sedang menunggunya. Dukun tua mengulurkan tangannya, dan Sulastri tanpa sadar mengikuti gerakannya. Tempat ini adalah perbatasan antara dunia kita dan kekuatan yang lebih tua dari alam semesta, katanya. Hanya dengan pengorbanan murni, kau bisa menutup pintu ini. Namun, pengorbanan itu bukanlah sesuatu yang bisa kau pilih dengan mudah. Sulastri menggigit bibirnya, perasaan cemas dan bingung menghimpit hatinya. Ia ingin menutup semua ini, tetapi apa yang harus ia korbankan? Apakah ia siap untuk membayar harga yang sangat mahal? Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari dalam batu hitam di altar. Batu itu mulai bergetar, dan cahaya yang memancar dari dalamnya semakin terang. Sulastri merasakan getaran itu menjalar ke seluruh tubuhnya, merasuk ke dalam tulang dan darahnya, seakan menghubungkannya dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Ia merasakan kekuatan itu, kuat dan menekan, mencoba menariknya lebih dalam ke dalam kekosongan yang tak berujung. Suara-suara mulai terdengar lagi, suara-suara yang mengancam, berbisik dengan nada seram di telinganya. Kau tidak bisa menutup kami, kata suara itu, lebih mengerikan dari sebelumnya. Tangan Sulastri gemetar, tetapi ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan semua orang yang ia sayangi. Ia menatap batu hitam itu, kemudian menutup matanya dan mulai mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh neneknya. Doa itu mengalir keluar dengan kekuatan yang tak terduga, seolah-olah seluruh alam semesta mendengarnya. Namun, semakin ia melafalkan doa, semakin kuat perlawanan dari dalam batu. Batu itu seakan menolak, berusaha menghentikan doa yang ia ucapkan, tetapi Sulastri tidak mundur. Ia tahu, jika ia berhenti, semua ini akan berakhir dengan kehancuran. Tiba-tiba, sebuah suara yang keras dan menggelegar menggetarkan ruangan. Batu hitam itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil, dan dari dalamnya, sebuah cahaya putih yang sangat terang menyembur keluar, menerangi seluruh ruangan. Sulastri terlempar ke belakang, tubuhnya terasa seperti terhantam oleh badai, namun ia tetap berusaha berdiri. Cahaya itu semakin terang, seolah-olah mencoba menyapu segala sesuatu yang ada di sekitar altar, termasuk dirinya.
Dukun tua itu terjatuh ke tanah, tampak terperangkap dalam kekuatan yang tidak dapat ia kendalikan. "Kau tidak bisa menghentikan ini, Sulastri," serunya dengan suara penuh ketakutan. "Kau telah membuka pintu ini, dan tidak ada cara untuk menutupnya sepenuhnya. Kekuatannya akan memburu kita semua." Sulastri berjuang keras untuk tetap berdiri, tubuhnya bergetar hebat. Tetapi ia tahu, ia harus mengakhirinya sekarang, atau segalanya akan berakhir dalam kegelapan yang lebih dalam. Dengan sekuat tenaga, Sulastri melangkah maju, mengangkat tangannya ke arah cahaya putih yang semakin memudar. Ia melafalkan satu kalimat terakhir, mantra yang hanya bisa diucapkan oleh mereka yang benar-benar siap mengorbankan segalanya. Saat kata-kata terakhir itu terucap, cahaya itu menghilang dengan cepat, meninggalkan keheningan yang sangat dalam. Altar itu kini kosong, batu hitam yang dulu bersinar kini hanya serpihan-serpihan batu yang tertinggal. Tetapi apa yang telah ia bayar? Ia tahu, meskipun pintu itu telah tertutup, beban yang ia bawa akan tetap mengikutinya selamanya. Setelah ritual itu berakhir, Sulastri merasa dunia seolah berhenti berputar. Keheningan yang melingkupi ruangan yang kini kosong, tanpa altar dan batu hitam yang bersinar, menguras setiap tenaga yang tersisa. Cahaya yang semula memancar dengan kuat kini hilang, digantikan oleh suasana malam yang suram. Meskipun ia telah berhasil menutup pintu itu, sesuatu dalam dirinya tetap terasa tidak utuh. Seperti ada bagian dari dirinya yang terambil, atau mungkin, telah hilang selamanya. Dukun tua itu kini terbaring di tanah, tak bergerak. Wajahnya penuh ketegangan, tetapi juga terlihat lega. "Kau telah menyelesaikannya, Sulastri. Tetapi dunia tidak akan sama lagi. Apa yang telah kau lakukan tidak akan pernah bisa dilupakan," katanya dengan suara parau, seolah kehabisan kekuatan. Sulastri menatapnya dengan tatapan kosong, tidak tahu harus berkata apa. Perasaan kosong dan beban yang begitu berat menyelimuti dirinya, membuatnya merasa terperangkap dalam sebuah labirin tak berujung. Apa yang harus dilakukan sekarang? Semua ini sudah terlalu jauh, dan jalan yang ia pilih sudah terlalu gelap. Ketika Sulastri bangkit dan berbalik untuk meninggalkan tempat itu, ada sesuatu yang mengusik pikirannya, bayangan yang tampak mengikuti gerakannya. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, mengikuti setiap langkahnya dengan jarak yang tak pernah lebih jauh. Ia mempercepat langkahnya, namun bayangan itu tetap ada. Makin lama, ia semakin merasakan kehadiran yang mengintainya, seolah-olah sesuatu yang jahat dan tak terlihat sedang mengikutinya ke setiap sudut. Perasaan cemas semakin mencekam, namun ia berusaha mengabaikannya, berharap itu hanya imajinasinya saja. Namun, ketika ia kembali ke rumah tempatnya tinggal, ketakutannya semakin menjadi-jadi. Setiap malam, ia merasa seperti ada tangan yang meraba tubuhnya dalam gelap. Suara-suara aneh terdengar di dalam rumah, bisikan yang seakan datang dari sudut-sudut yang tak terjangkau. Tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada yang bisa dijelaskan, tetapi semua itu terasa sangat nyata. Bahkan, ia merasa sesekali bisa melihat bayangan orang yang berdiri di luar jendela, mengamati dirinya dengan mata yang tak terlihat. Semakin lama, perasaan ini semakin menguasai dirinya, dan ia tahu ia tidak bisa lari dari sesuatu yang sudah lama bangkit. Pada suatu malam yang gelap, saat ia terbangun karena suara langkah kaki di luar kamarnya, Sulastri memutuskan untuk menghadapi semuanya. Dengan tubuh yang lemah dan napas yang terengah-engah, ia bergegas keluar rumah, menelusuri lorong-lorong sempit yang mengarah ke belakang rumah. Di sana, di bawah sinar rembulan yang samar, ia melihat sebuah sosok yang tak asing, seorang wanita berselendang putih, dengan wajah yang tersembunyi. Sosok itu berdiri di ujung lorong, memandangnya dengan senyuman yang penuh misteri. "Kau tidak bisa menghindar dari kami, Sulastri." Suara itu terdengar dalam hati Sulastri, seolah bergema dari setiap sudut dunia. "Kekuatan yang kau bangunkan tidak bisa hilang begitu saja. Kami telah lama menunggu, dan kini kami akan membawamu kembali." Sosok wanita itu bergerak mendekat, langkahnya ringan namun penuh ancaman. Sulastri merasa tubuhnya kaku, seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Ketakutan mulai merayapi hatinya, namun Sulastri tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia telah berkomitmen untuk menutup pintu itu, untuk menghentikan semua ini, tetapi apakah ia sanggup menghadapi kenyataan bahwa bayangan yang ia bangunkan masih terus mengikutinya? Dalam kegelapan malam yang mencekam, ia kembali mengingat doa yang dulu diajarkan oleh neneknya, sebuah mantra yang bisa mengusir semua kegelapan. Tanpa ragu, Sulastri mulai mengucapkan doa itu,
dengan suara yang semakin kuat, semakin penuh tekad. Namun, saat doa itu keluar dari bibirnya, sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap muncul. Cahaya yang memancar dari mulutnya berubah menjadi gelap, menciptakan bayangan-bayangan yang lebih menyeramkan. Di depan Sulastri, sosok wanita berselendang putih itu tersenyum, tetapi senyumannya kali ini penuh dengan kejahatan yang tak terbayangkan. "Kau tidak bisa menang, Sulastri," katanya, suaranya penuh dengan kebencian. "Kau telah memanggil kami, dan kini kami akan menguasai dunia ini." Sulastri